Kali ini kita akan membahas headphone dari HiFiMan, yaitu HiFiMan Sundara. Tentunya headphone satu ini sangat sayang untuk dilewatkan. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan share info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. HiFiMan sendiri tentunya tidak asing lagi bagi kalian pencinta audio. Mereka juga memiliki banyak sekali lini dari produk-produk headphone-nya. Salah satunya sudah ada di hadapan kita dari produk mid-low end mereka, yaitu HiFiMan Sundara. Sundara sendiri kalau kita lihat di buku manualnya dalam bahasa Sanskerta itu berarti cantik atau beautiful. Tapi mungkin kalau kita lihat desain dari Sundara ini memang agak sedikit maskulin dan industrial look. Agak jauh sih dari kesan beautiful atau cantik. Sundara sendiri menggunakan planar driver dengan teknologi Neo Super Nano Diaphragm yang sangat tipis. HiFiMan Sundara ini dirilis sekitar Desember 2017, mungkin 2018 awal baru masuk Indonesia sih. Memang usia dari HiFiMan Sundara ini sudah cukup lama, yaitu sekitar 5 tahunan. Tapi sampai sekarang pun HiFiMan Sundara masih eksis dipasarkan, terutama dengan kalian cek di marketplace juga masih banyak yang menjual HiFiMan Sundara. Mekanisme dari HiFiMan Sundara adalah open back, jadi perlu kalian perhatikan kalau kalian yang mobile dan suka membawa headphone untuk didengarkan di luar ruangan, ada baiknya kalian pikirkan kembali karena HiFiMan Sundara ya, memiliki mekanisme open back yang bisa suaranya bocor saat kalian dengarkan di tempat yang terbuka atau umum. Dan HiFiMan Sundara ini dipasarkan di harga $350 atau sekitar mungkin 5 jutaan lebih. Selanjutnya kita bahas packaging dari HiFiMan Sundara ini. Oke, untuk packaging dari Sundara sendiri tentunya pasti headphone menggunakan box yang besar karena memang form factor-nya yang besar dari sebuah headphone. Kita lihat di sini ada tulisan HiFiMan Innovating the Art of Listening. Ada gambar HiFiMan Sundaranya, tulisan Sundara berwarna emas. Di sini ada HiFiMan, kita lihat di bagian belakang. Spesifikasinya 37 ohm dengan sensitivitas 94 dB. Agak sedikit berat di drive ya tentunya kalau 94 dB, dan impedensinya cukup ya kecil sih kalau untuk kelas headphone 37 ohm doang. HiFiMan Electronics bla bla bla. Lalu kita lihat di sini ada tulisan Sundara di bagian atas HiFiMan. Kita langsung buka aja. Bam. Oke. Ini ada manual book dari HiFiMan, beberapa penjelasan. Jadi ada dua bahasa, yang sebelah sini bahasa China, yang sebelah sini bahasa Inggris. Manual book, kita langsung buka aja. Bam, yes. Ada headphone, tapi yang paling tentu didapat yaitu adalah kabelnya, kabel dari HiFiMan, lalu konverter 3,5 ke 6,3 mm, dan yang paling penting headphone-nya sendiri. Somehow ya packagingnya simple sih, nggak ada apa-apa. Lalu silica gel ya, selain itu that's it ya, kelengkapannya super simple. Jadi headphone secara umum kelengkapannya cuma headphone, konverter 3,5 ke 6,3, kabel 3,5 mm, dan juga manual book. Itu kelengkapan dari HiFiMan Sundara. Secara packaging untuk kelas headphone ya mid-low end ya masih kategori yang biasa aja sih. Memang headphone itu sensasi unboxingnya agak kurang sih kita bilang. Dan HiFiMan Sundara ini kami berikan skor B-. Selanjutnya kita bahas build quality dari HiFiMan Sundara ini. HiFiMan Sundara sendiri memiliki mekanisme open back, jadi kalian bisa lihat di sini dia memiliki grill yang terbuka di bagian luarnya. Housingnya sendiri berbahan aluminium berwarna hitam seperti ini.
Most part-nya ini metal construction, jadi ya cukup kokoh banget dengan grill hitam di bagian faceplate-nya, memberikan kesan misterius tentunya. Senada dengan housing dari headphone satu ini. Bagian headband-nya sendiri di sini berbahan leather. Kalau kalian lihat di sini dalamnya ini berbahan velour, jadi berbahan yang halus gitu, di atasnya leather seperti ini. Dan kalau kita lihat di bagian samping ada tulisan HiFiMan, Sundara, dan di bagian dalam situ ada marking right dan left channelnya. Di sini juga ada tulisan HiFiMan. Kalau kita lihat airpadnya sendiri cukup besar. Kalau di bagian luar sini ada berbahan leather, bagian luar, tapi di dalamnya ini berbahan velour. Jadi halus dan empuk banget. Kalau kita lihat di bagian konektornya sendiri detachable, jadi bisa diganti-ganti kabelnya, itu good thing. Ini adalah kabelnya dari HiFiMan Sundara. Ya memang kabelnya ini ya bukan kabel seperti kabel-kabel mewah lainnya ya. Kabelnya standar menggunakan pin 3,5 mm. Lalu kita lihat di sini kabelnya ini. Kabelnya sendiri berbahan crystalline copper wire. Jadi enak juga, nggak terlalu panjang, jadi cocok untuk dibawa mobile-mobile. Tapi memang harus ada minimal portable amplifier untuk ngedrive headphone satu ini. Ini untuk kabelnya, untuk jacknya berbahan metal, L-shape 3,5 mm gold plated. Secara umum build quality dari HiFiMan Sundara ini memiliki build yang cukup kokoh dan berbahan metal. It's a good point dan kami berikan skor B+ untuk build quality-nya. Selanjutnya kita bahas fitting dari HiFiMan Sundara. HiFiMan Sundara memiliki cup yang pas banget di telinga. Untuk pemakaiannya pun padnya ini tidak mengganggu telinga kita. Jadi kalau padnya yang terlalu kecil itu biasanya telinganya lebih besar dan itu membuat kekedapan kurang bagus pada saat pemakaian sebuah headphone. Tapi HiFiMan Sundara ini memikirkan air cup yang pas banget dan sealingnya cukup bagus. Selain itu clamping force-nya juga tidak bermasalah, tidak terlalu neken banget dan bisa dikategorikan memang nggak terlalu kuat sih untuk clamping force-nya. Tapi overall dengan clamping force yang tidak terlalu kuat menekan ini memberikan kenyamanan pada saat penggunaan. Gripnya ini bisa dikategorikan sedikit kurang. Kalau kalian gerak-gerak gitu, ear cup-nya ini agak sedikit goyang. Jadi harus kalian reposition lagi. Tapi untuk headband-nya ini cukup steady. Untuk kekedapannya ya kalau open back ya pasti agak bocor-bocor dikit, itu pasti. Apalagi kalau kalian dengarkan di tempat umum tentunya tidak disarankan karena suaranya dari luar akan masuk dan mengganggu sound quality yang dihasilkan dari headphone. Tentunya ini biasanya didengarkan di ruang tertutup ataupun rumah. Walaupun berbahan metal, HiFiMan Sundara ini tidak terlalu berat dan bikin pegel leher. Jadi bisa dikategorikan cukup friendly juga untuk pemakaian jangka waktu panjang dari HiFiMan Sundara ini. Mungkin kalau kita bilang jangka waktu pemakaian cukup panjang di atas setengah jam itu ya akan terasa cukup panas juga saat menggunakan HiFiMan Sundara ini, walaupun saya gunakan di ruang ber-AC sekalipun. Untuk weight distribution-nya pun cukup baik, cukup merata di headphone satu ini. Dan secara fitting kami berikan skor B+ untuk HiFiMan Sundara ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari HiFiMan Sundara. HiFiMan Sundara ini memiliki suara yang cukup netral. Tentunya kalau kalian menggunakan headphone planar di HP akan cukup berat untuk diderek. Tapi saya sarankan kalau kalian mendengarkan HiFiMan Sundara ada baiknya kalian menggunakan desktop amplifier. Karena di desktop amplifier sudah saya coba antara DAP, DX300 dengan desktop amplifier topping A90. Di topping A90 suaranya lebih open dan lebih lepas dibandingkan di DAP. Somehow agak ketahan aja, tapi agak sulit mendeskripsikannya. Mungkin kalian mesti coba sendiri. Dan attack-nya itu lebih dapat di topping A90 dibandingkan DX300. Bass dari HiFiMan Sundara ini memiliki bass yang cukupan. Memang bukan tipe bass yang nampol banget ataupun fun banget, no. Tapi di satu titik dia memiliki tekstur bass yang khas planar, yaitu bass yang cepat dan juga clean banget. Mungkin kalau kalian bass set akut atau cari bass yang fun, tidak akan didapatkan di HiFiMan Sundara ini. Tapi kalau kita bilang mungkin genre lagu kalian top 40 mungkin masih oke lah di HiFiMan Sundara ini, masih dapat sih sebenarnya. Tapi kalau lagu-lagu EDM mungkin akan kurang sih, kurang fun, kurang nampol bassnya di HiFiMan Sundara ini. Salah satu main star dari HiFiMan Sundara yaitu mid. Midnya di HiFiMan Sundara ini menurut saya cukup forward, tapi di satu titik timbre planarnya ini cukup kental di bagian midnya ini.
Untuk male vokalnya ini cukup oke di rendernya, namun menurut saya agak sedikit kurang gigit aja, kurang dapat feel-nya, kurang dapat emosinya sedikit. Tapi overall sangat bagus sih sebenarnya di range harganya ya. Untuk female vokalnya ini sangat terkontrol dan juga sweet banget di Hiveman Sundara ini. Tapi perlu diperhatikan di beberapa lagu mungkin akan sedikit nyerempet shouty, karena memang kita bilang mid high-nya itu agak sedikit, kesannya agak sedikit bright dan lepas. Untuk instrumennya pun di bagian mid-nya tersaji dengan baik, dengan dinamika yang pas banget. Instrumennya pun tidak overlapping dengan vokal. Untuk bagian treble-nya ini bisa dikategorikan cukup cering, memberikan kesan sparkling yang bagus, dan mungkin agak sedikit pedes ya di beberapa lagu tertentu. Apalagi kalau kalian yang sensitif terhadap treble, mungkin merasa Hiveman Sundara ini agak netral ke arah bright. Tapi bukan yang harsh banget atau overly bright sampai mengganggu gitu atau nusuk banget, enggak. Selain itu, karena kekasan dari planar itu, dia memiliki airiness dan detail yang sangat-sangat baik dari Hiveman Sundara ini. Namun menurut saya, treble dari Hiveman Sundara ini asik banget sih. Secara keseluruhan untuk tonalitas dari Hiveman Sundara ini saya berikan skor A. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Hiveman Sundara ini. Presentasi dari Hiveman Sundara ini somehow memang agak nanggung sih kalau saya bilang. Antara musical enggak juga, ataupun analytical enggak juga. Kita bilang bukan sesuatu yang super analytical, bukan sesuatu yang terlalu musikal banget, enggak. Jadi dia memang agak nanggung-nanggung aja presentasinya dari Hiveman Sundara. Timbre dari Hiveman Sundara ini memiliki kekasan planar yang cukup kental, yaitu clean, cepat, dan di satu titik juga agak sedikit kurang bite atau gigit. Jadi kalau kita bilang di lagu-lagu tertentu, mungkin agak sedikit kurang emosi dari vokal-vokalnya, ataupun di bassnya itu kurang kesan decay-nya, itu memang kekurangan dari timbre planar. Soundstage-nya dari Hiveman Sundara ini cukup luas dengan kesan setengah lingkaran. Untuk detail dari Hiveman Sundara, makro dan mikro detailnya tersaji dengan baik, jadi kalian bisa mendengarkan seluruh musik tersaji dari bawah sampai atas, semuanya tersaji dengan sangat baik tanpa kehilangan detail apapun. Untuk clarity-nya, Hiveman Sundara ini memiliki clarity yang bagus dengan black background yang cukup pekat. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini khas planar, yaitu separasi yang clean dan juga tidak lengket-lengket. Selain itu juga imagingnya cukup bagus, setengah lingkaran, dan positioningnya ini tidak ada yang aneh-aneh, semuanya pinpoint. Dan kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari Hiveman Sundara ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari Hiveman Sundara ini. Cons dari Hiveman Sundara ini ada baiknya, ini sebenarnya saran sih, bukan cons. Ada baiknya kalian mendengarkan Hiveman Sundara ini di desktop amplifier, karena suaranya kalau kalian dengarkan di DAP ataupun di HP, tentunya akan kesulitan untuk mendapatkan full potensial dari Hiveman Sundara ini. Pro-nya, Hiveman Sundara ini merupakan salah satu headphone titik aman yang menurut saya di angka mungkin 5 jutaan, 4-5 jutaan. Kalau kalian second-nya mungkin 4 jutaan, barunya 5 jutaan. Ini merupakan salah satu headphone yang titik aman banget sih. Tapi bukan headphone yang super fun atau super analytical. Untuk value for money dari Hiveman Sundara ini kami berikan skor B+ dan masuk pada kategori good value headphone. Oke, kita akan sedikit comparison dari kedua headphone ini. Di sini ada Hiveman Sundara dan HD650. HD650 memiliki harga atau price yang lebih tinggi dibandingkan Hiveman Sundara. Dari Sennheiser, build-nya, kalau kita bilang build-nya di sini lebih baik, menggunakan metal construction. Di sini full plastik, cuma grill-nya aja dari bahan metal. Kalau kita bilang dari sisi suara, HD650 ini memiliki suara yang lebih dark sounding dibandingkan dari Hiveman Sundara ini. Kalau kita bilang dari low-nya, di sini low-nya lebih slow, lebih nampol, lebih dapat impact-nya dibandingkan Hiveman Sundara. Kalau kita bilang bagian mid-nya di sini terkesan lebih netral, di sini lebih tebal dan juga lebih lebih warmer dibandingkan di Hiveman Sundara ini. Kalau bagian treble di sini treble-nya lebih dark sounding, lebih roll off dibandingkan Hiveman Sundara. Hiveman Sundara memiliki treble yang lebih sparkling, lebih ada kesan airiness-nya dibandingkan HD650. Secara teknikal, Hiveman Sundara ini masih lebih teknis
dibandingkan HD650. Imagingnya pun lebih bagus dibandingkan HD650. Separasinya somehow di HiFiMan Sundara lebih baik daripada HD650. Detailnya pun lebih baik kalau menurut saya. Tapi timbernya memang agak sedikit beda di sini. Timbernya lebih neutral, khas dari Dynamic Driver. Di HiFiMan Sundara ini khas planar yang memang sedikit kurang bite, sedikit kurang neutral. Itu kalau menurut saya dari perbandingan dua headphone ini. Kesimpulan, HiFiMan Sundara ini merupakan salah satu headphone yang merupakan titik aman juga. Seperti halnya di in-ear monitor kita bilang Blessing 2 di angka 5 jutaan, HiFiMan Sundara ini juga salah satu titik aman di kelas 5 jutaan untuk headphone. Tapi perlu diperhatikan suaranya ini bukan suara yang super fun atau super analytical. Dia memiliki suara yang netral dan mungkin bagi sebagian orang agak sedikit nanggung. Ya, itu pilihan sih sebenarnya. Dan saran dari saya, ada baiknya kalian juga sebelum memiliki HiFiMan Sundara, minimal punya desktop amplifier yang powernya cukup mumpuni untuk mendapatkan full potensial dari HiFiMan Sundara ini. Kalau kalian ada pertanyaan seputar HiFiMan Sundara ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!